Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Ibu Heni untuk melakukan kegiatan yang setiap bulannya kita lakukan, yaitu kegiatan P2K2. Nah, baiklah Ibu-ibu, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni yang telah memberikan tempat atau menyediakan tempat. Terima kasih ya Bu atas tempatnya. Nah, baiklah, hari ini Ibu-ibu kita akan mempelajari tentang stimulasi pada kandungan atau stimulasi janin pada dalam kandungan kita. Ibu-ibu, tapi sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau tanya sama Ibu-ibu, ada nggak yang ingat materi apa bulan lalu? Ingat Bu, Apa itu Bu? Ayo. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Alhamdulillah, luar biasa Ibu-ibu saya. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mengingat. Lalu apakah Ibu-ibu sudah mempraktekkan di rumah? Sudah Bu. Alhamdulillah. Iya ya, bagi apalagi Ibu Epi lagi hamil, jadi harus mempraktekkan di rumah. Jadi Bu, coba dibawa sama PR-nya Bu. Bawa Bu. Oke, coba lihat PR-nya. Ayo lihat PR-nya Bu. Udah mana? Oh enggak, Ibu pegang aja sendiri. Ibu lihat PR-nya. Udah. Coba saya mau tanya sama Ibu Heni, apa rencana yang Ibu lakukan bulan lalu Bu? Saya sudah melakukan membiasakan makan buah Bu sebelum makan. Alhamdulillah. Ada nggak Bu hambatan? Hambatannya kadang lupa Bu, udah makan baru ingat mau makan buah. Nggak apa-apa ya Bu, nggak masalah, no problem. Yang penting Ibu sudah menyempatkan makan buah ya Bu ya. Karena buah itu sangat penting untuk janin dalam kandungan Ibu. Apalagi Ibu sekarang ini lagi hamil berapa bulan Bu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Sekarang Bu Happy apa tugasnya? Apa rencananya bulan lalu? Suami saya sudah mulai membantu mengerjakan pekerjaan rumah Bu. Alhamdulillah ya, luar biasa. Kita beri apes dulu buat suami Ibu Ebi. Oke. Terus Bu, ada nggak kendalanya Bu? Ya kendalanya gitu lah Bu, kalau suami pulang kerja ke sorean saya nggak kerjaannya nggak jadi dikerjakannya. Tapi nggak apa-apa ya Bu. Tapi suami udah berusaha membantu Ibu. Ya kan pelan-pelan ya Bu, nggak apa-apa ya. Jangan direpeti lagi ketika suami itu pulang lalu nggak mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu, kita langsung saja masukin topik pembicaraan kita hari ini mengenai stimulasi yang kita berikan kepada janin dalam kandungan kita. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stimulasi. Stimulasi adalah rangsangan yang diberikan oleh orang tua kepada janin yang ada dalam kandungan kita sampai dengan bayi lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera, sistem otak, dan berkomunikasi kepada anak ataupun janin dalam kandungan kita. Jadi Bu, sangat banyak sekali ya manfaat menstimulasi anak dalam kandungan atau janin dalam kandungan. Itu sangat dibutuhkan sekali ya Ibu. Nah, baiklah Ibu. Jadi Bu, ada 3 jenis stimulasi yang bisa kita berikan kepada janin dalam kandungan kita. Yang pertama, pada semester pertama Ibu, itu stimulasi yang kita berikan adalah stimulasi sentuhan. Jadi Ibu begitu nanti kan mau tidur, bisa Ibu sentuh, bisa Ibu sentuh, saya kan Bu. Lihat, coba Bu perhatikan seperti Bu, kita lakukan ya Bu, langsung kita praktekkan aja Bu. Nah, kita elus-elus. Itu stimulasi pada semester yang pertama. Yang kedua, itu adalah stimulasi suara. Nah, semalam bulan lalu saya berikan Ibu PRK, coba Bu cari lagu-lagu daerah, hafal, ataupun musik-musik instrumen yang lembut. Bisa juga lagu-lagu rohani Bu. Nah, itu apa fungsinya? Juga sama menstimulasi anak supaya anak dapat tumbuh kembang di dalam kandungan. Yang terakhir adalah stimulasi cahaya. Jadi Bu, fungsinya cahaya itu untuk melihat, untuk membedakan mana gelap dan mana terang. Nah, mana handphone ya Bu? Boleh dipinjam handphonenya Bu? Nah, oke, kalau tidak ada handphone ya sudah nggak apa-apa. Saya juga lupa bawa handphone. Ibu
kalau pagi-pagi itu Bu, kira-kira jam 9 ya Bu, Ibu bisa jalan-jalan lalu Ibu lihatkan ke cahaya matahari ya Bu. Kalau malam bisa Ibu pakai senter, Ibu senterin perut Ibu. Nah, Ibu senterin itu juga salah satu stimulasi. Jadi ada 3 ya Bu jenis stimulasi. Yang pertama stimulasi apa tadi Bu? Suara. Yang kedua sentuh. Kebalik Bu, yang pertama kali itu adalah sentuhan. Baru yang kedua suara. Yang ketiga baru cahaya. Paham ya Bu ya? Paham nggak Bu? Paham. Oke Bu, kalau udah paham baiklah Bu. Coba Bu, ketika Ibu nanti lihat Bu, langsung aja itu kan saya tadi punya ini Bu video. Coba rasakan ketika apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mendengarkan suara ini Bu. Coba Bu sambil dielus perutnya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Bu Epi, apa yang Ibu rasakan Bu? Senang nggak Bu? Berasa bahagia nggak Bu? Nah, saya aja yang nggak hamil ngerasain bahagia ketika denger instrumen seperti ini ya kan Bu. Apalagi yang lagi hamil, bahagia ya Bu, rasanya seneng kan? Terus Bu, Ibu bisa nggak ngerasain apa yang dirasakan janin? Ibu Epi yang udah 8 bulan yang sudah bisa merasakan gerak-gerik janinnya, apa Bu yang dirasakan Bu? Enak ya Bu ya? Oke, enak ya. Begitulah Bu. Jadi Bu, kali ini bisa Ibu praktekkan di rumah. Ajak suami Ibu untuk memegang perut Ibu. Oke ya Bu ya. Nah, jadi bukan hanya Ibu aja yang memberikan stimulasi. Ingat, suami juga bisa memberikan stimulasi. Anak juga bisa, keluarga juga bisa memberikan stimulasi. Tapi yang terpenting adalah kerjasama. Oke Ibu. Oke lah, kalau kira-kira sampai di sini sudah paham Ibu? Paham. Oke, kalau sudah paham baiklah Bu. PR di rumah adalah ambil tabel jati dirinya Bu. Ambil mana Bu? Ini, nah Ibu tabel jati dirinya. Ini Ibu tabel jati dirinya Bu. Oke, di rumah sama seperti tugas bulan lalu. Ibu kerjakan rencana. Apa rencananya Ibu dalam materi stimulasi? Nanti Ibu juga tuliskan apa hambatannya. Bulan depan akan kita kumpul dan diskusikan. Oke, baiklah. Jika sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Ada Bu. Oh, pas ya Bu. Oke. Kalau pas, baiklah. Demikianlah materi hari ini mengenai stimulasi pada janin dalam kandungan kita yang kita berikan agar anak dapat tumbuh kembang di dalam, dan yang jelas untuk mencegah yang namanya stunting. Bu, kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan baik berupa suara, sentuhan maupun cahaya merupakan stimulasi yang dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, kegiatan pemberian stimulasi dapat merangsang pertumbuhan sel-sel pada janin yang meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Janin dalam kandungan harus mendapatkan stimulasi dan gizi yang seimbang melalui ibu hamil untuk memastikan anak lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.